kepada Bapak Kiai Haji Bahauddin Nur Salim. Nyuwun ngapunten niki Gus Bah, tetap ada diskusi ya, walaupun mungkin 2 pertanyaan saja nih. Nggih, masih ada 20 menit. Pasti sakit nggih. Ya terserah, ini yang biasa seminar. Ini biasa ngiyai. Nggih. Supaya tidak motong waktu banyak, tadi Gus Bah sudah menjabarkan dengan luar biasa tentang qiraah sab'ah, baik dari sisi riwayat maupun dari sisi studinya, bagaimana itu dikaji dengan ilmu iqlal dan lain sebagainya itu. Monggo kalau ada maksimal 2 nggih, maksimal 2, 1, 2 nggih, 1 2 saja nih. Pun. 3 sak nggih. Nggih. Monggo Pak Yai Hamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Gus Bah, saya tanya karena dulu pernah ditanya nggak bisa Gus, pernah jawab nggak memuaskan. Di dalam riwayat Sab'ah ada taklil, ada imalah, Musa, Musi. Saya ditanya kiai, gitu kiai itu ya suriah juga. Gus, napa riyen waktu malaikat Jibril nazala birungi ngajari nggih Musa Musi. Apa cukup satu kalimat jawab satu bentuk, apa yang memang Sab'ah itu mulai dari nazala biru amin lauh mahfuz sampai Rabbil Izzah. Saya jawabnya ya sulit gitu. Saya jawab tapi masih ngeyel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Pak Yai Furqan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya heran dengan ilmu yang dikuasai Gus Bah. Mohon dijelaskan tentang ilmu laduni. Nggih. Matur nuwun Pak Yai Furqan. Nggih. Terakhir Pak Aminun terakhir nggih, Pak Aminun nggih. Silakan. Ojo itu. Kesana. Ini yang sini. Yang sini. Dua ini. Dua gimana teman? Boten tadi tambahan dari Pak Yai Hamid. Ini korbannya harus ini. Silakan Pak Kiai Aminun. Nyun sewu Gus Bah. Aminun Melangi. Mboten wonten kaitanipun kalian ingkang pun aturaken kala wau. Ananging kula mengikuti teng YouTube. Ingkang sepisan nyun sewu. Kaitanipun kalian witir sing kula mangertosi. Panjenengan nggadahi pendapat kados ngoten meniku menapa sami kalian pendapatipun Mbah Mun napa dene Rama panjenengan termasuk kaitanipun kalian manggihi tamu panjenengan tentunipun benten kalian ingkang jenengan lampahi ugi benten kalian ingkang pun lampahi dening Mbah Mun napa dene Rama jenengan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai Aminun. Niki langsung ke Gus Bah. Nggih, langsung ke Gus Bah semua nih pertanyaannya. Monggo. Ini tak jawab yang agak serius. Itu gini, yang masalah tamu itu memang saya beda dan sengaja beda, tapi bukan mukhalafah. Beda itu beda dengan mukhalafah. Jadi Mbah Mun sendiri kalau curhat ya sering ngeluh karena kadang tamu itu di luar jam beliau, misalnya qailula atau mau ngaji, terus ada tamu nggak tahu waktu, itu juga beliau sebenarnya ngeluh. Pernah tak tanya, nak ngeluh gue dihentikan, aku kayak itu orang kayak gue. Intinya sebetulnya kalau sesuai teks, kalau teks Quran itu memang seperti itu. La tadkhulu buyutan nabi illa ayyudzana lakum. Orang boleh sowan itu nunggu ditimbali. Jadi dulu karena sahabat tuh sering sowan Nabi langsung ke dalam, itu Allah kasihan nabinya karena kadang sedang sama anaknya, cucunya atau sama istrinya. Sehingga ada aturan la tadkhulu buyutan nabi illa ayyudzana lakum, kecuali ditimbali. Akhirnya sahabat bikin solusi tengah-tengah. Mereka kalau sowan Nabi nunggu di teras masjid. Terus mlebu ayat walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Jadi nunggu Nabi keluar baru mereka sowan. Karena kalau Nabi keluar berarti milik publik, kalau di dalam berarti milik keluarga. Itu sudah tak konfirmasi sama Mbah Mun sama Bapak. Dan kata Mbah Mun, nak kowe wani siap disalahno wong ya monggo. Tapi sebetulnya enak gitu kan.
Kadang-kadang tamu itu kan kacau betul. Misalnya kita pergi 2 jam, kadang wis ngempet kening jeding, baru ke jeding, assalamualaikum. Kita ngaji di luar gini 2 jam 3 jam baru masuk, mungkin mau makan mau apa langsung assalamualaikum. Itu kan secara nalar kan ndak etis. Makanya saya umumkan kalau bertamu harus ada aturannya. Seperti zaman dulu ada aturannya. Walau annahum sobaru hatta takhruja ilaihim. Jadi Nabi yang keluar. Kalau Nabi keluar ke masjid berarti milik sama Mbah Mun. Itu memang witir gitu. Kita ini dididik guru-guru kita. Kalau bilang witir kan solu sunnatan minal witri rokaatain. Jadi ada kata minal witri. Karena maknanya witir itu ganjil. Sementara kita witir 2 rakaat dulu. Itu kan bingungkan malaikat. Ini katanya witir kok 2. Witir maknanya kan ganjil. Sementara sholatnya 2 dulu. Pertanyaannya ketika 2 kamu salam statusnya apa coba? Kalau kamu katakan witir, ya kan genep 2. Nggak kamu katakan witir, ini paket witir. Maka redaksinya solu sunnatan witir. Kira-kira harus terjemah para malaikat ini pemanasan witir loh, belum witir kan gitu. Karena kalau dikatakan witir kan janggal kan, masa witir kok 2 rakaat. Kalau kamu katakan ya enggak Gus, rencananya 3. Loh setelah salam kan selesai. Enggak ada 2 ini paket dari 3, enggak bisa. Setelah salam yang menjadi sholatun mustaqil lah, sholat yang berdiri sendiri. Nah, jadi soal tamu dan witir seperti itu. Dulu Nabi juga enggak mau menegur tamunya. Sampai Allah sendiri yang ngendikan apa inna dzalikum kana yu'dzin nabiyya fayastahyi minkum. Sebetulnya mertamu selonang-selonong itu mengganggu Nabi. Coba kalian bayangkan. Saya itu gak sekedar bayangkan, saya ini korban. Saya itu sering ngaji di rumah itu 2 jam, kalau ngaji Rebo 2 jam. Kadang baru masuk, makan baru 1 assalamualaikum. Coba bayangkan. Iya itu kalau sekedar makan. Kalau saya ngurmat ibu, saya masuk rumah ibu saya itu sudah sepuh. Kadang ibu sudah menunggu, bahwa kau suwi ngaji pas baru seneng-senengnya ibu ketemu saya sudah ada tamu. Sekarang makomnya tamu sama ibu itu tinggi mana? Jadi orang itu yo ngerti aturan. Nah saya ingin mendidik masyarakat tuh jangan kalau Mbah Mun kebaikannya luar biasa, tentu beliau kuat, nyabari semua kuat. Dan kiai itu kadang sahabat pun zaman Nabi sering nggak niru. Bukan berarti mukhalafah tadi. Ketika Nabi terlalu baik, sahabat nggak patiyo. Alasannya apa? Huwa Rasulullah yu'ayyiduhu bil mu'jizat. Masyhur. Abu Bakar itu bikin Baitul Mal untuk ngelola kepegawaian. Nabi enggak. Ketika ditanya, zaman Nabi enggak ada Baitul Mal. Huwa Rasulullah, enggak usah ditertibkan sudah tertib. Umar bikin gaji sama tentara. Ditanya, zaman Nabi tentara enggak digaji. Huwa Rasulullah, ora digaji wong wis do perang. Aku ora tak gaji, ora berangkat. Ya kira-kira gitu. Gua Mbah Mun terlalu baik. Aku anut kok Mbah Mun, wah ribet. Jadi pertanyaan ini agak kriminal sebetulnya. Jadi itu nggak perlu sama terima apa enggak, tapi nak rabok tomo yakin kualat itu. Karena jelas itu jelas. Tentu kita itu ingin lah sama-sama enak-enak. Kita sudah 3 jam ngaji. Saya ngaji Rebo itu kadang sampai 3 jam. Artinya anak saya kalau mau dolan ya nunggu, istri saya mau lapor ya nunggu. Baru masuk rumah mau lapor, assalamualaikum, coba teman bayangkan. Banyak kiai sepuh, saya sering dari kiai sepuh baru pulang karena tamu sudah nunggu lama, sekali masuk rumah langsung assalamualaikum, padahal kiainya mau ke kamar mandi, mau lapor-lapor istrinya tentang apa. Makanya dulu diatur walau annahum sobaru hatta takhruja ilaihim. Harusnya tamu-tamu itu sabar sampai Nabi yang keluar. Kalau Nabi sekali keluar ke masjid berarti milik publik. Akhirnya ketemu Nabi di sofa, tidak di dalam tapi ketemu di sofa. Jadi saya menjelaskan ini bukan untuk membela diri, bukan. Sampai setuju tidak setuju saya akan tetap seperti itu. Berdasar legalitas yang saya punyai. Tapi sampean harus mau mendengar ini supaya memahami ayat itu gampang. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan. Kalau sampean tanya, itu kan Nabi, Gus. Ya iya kita mau niru sampai ya. Kalau enggak niru Nabi. Ya, terus yang pertanyaan tadi itu yang Kiai Hamid tadi, memang kitab yang saya baca semuanya sepakat Jibril itu hanya mengajarkan 1 huruf, yang lainnya itu sifatnya ijazah, pembolehan. Makanya kalimatnya di hadis asli kan
falam azal astazidu. Jadi ketika Jibril mengajarkan harfin wahid, terus Nabi ngendikan inna ummati la tutiku dzalik, umatku enggak mampu melakukan itu. Terus akhirnya ditambahi. Makanya kata Imam Zarkashi dalam kitab Burhan, Jibril hanya mengajarkan satu kaifiyah, kemudian kaifiyah yang mu'tabaroh sifatnya diberi izin. Karena kita tidak bayangkan kan Nabi ngajarkan sampai 3 kali, 4 kali. Misalnya a'jamiyyu wa arabi, diulang lagi a'jamiyyu wa arabi, diulang lagi a'jamiyyu wa arabi. Enggak kebayang. Tapi tentu syaratnya harus itu mustafidah fi lisanil arab. Memang pilihan-pilihan itu mustafidah fi lisan. Contoh gampang itu imalah. Para habaib, para orang-orang kita hormati itu spontan ya bilangnya ente. Artinya imalah itu kayak lazim. Huna ya hina kan orang-orang Arab. Gula-guli. Ya, artinya memang lahjah mereka itu sudah seperti itu. Ta'al hina juga ada orang Arab bilang apa? Huna. Ya kan? Jadi artinya itu lahjah. Lahjah itu disahkan. Tapi tentu yang diajarkan Nabi tentu yang paling fidar watil fasohah, tentu yang dipilih itu yang benar-benar tingkat fasohnya paling tinggi. Jadi kalau ada ikhtilaf riwayaten awir riwayat itu sebetulnya kita milih satu saja sesuai guru-guru kita karena riwayat sunnatun mutaba'ah, tapi kita tetap membolehkan karena Nabi membolehkan. Tapi tentu tidak boleh pakai akal, pakai tadi apa mustafidah fi lisanil Arab. Ya kayak tadi lah, memang orang Arab itu sebagian baca ya Yuhan Nabi mau Nabi pas itu ya gak negur, mau aku iku Quraisy. Senyum-senyum tak ketika ada orang Bedui bilang ya Yuhan Nabi anak Quraisy, aku iku wong Quraisy. Aku nak maca iku cung ya Yuhan Nabi. Ya sudah akhirnya sampai sekarang jadi anggur Hamzah itu mesti kasusnya seperti itu, semua Hamzah. An-Nabiin. Kita baca apa? An-Nabiin. Allahu yastahzi'u, ada yang baca yastahzi kan gitu. Jadi semua yu'minu ada yang baca yu'minu dan seterusnya. Kalau pertanyaannya jenengan nggak perlu dijawab. Kan kata Gus Dar ilmu laduni itu rahasia. Sesuai dengan tradisi keilmuan pesantren itu kan ilmu laduni. Oh. Yang jelas kalau ingin laduni ya cari sendiri. Cari sendiri karena itu mau hibah. Saya sendiri ya tidak tahu salah dunia apa enggak. Pokoknya penting ngaji terus pakai tradisi yang Bikol bin Salim. Bapak saya yang sering wasiat ya pokoknya ngaji itu Bikol bin apa? Salim. Makanya saya tuh tidak pernah kepikiran suatu viral apa enggak kepikiran, orang seneng sanda enggak kepikiran. Saya ini kan orang waras. Jadi kepikiran jadi doboh dan tidak ngapain sama makhluk. Mau kamu seneng saya enggak itu tidak kepikiran. Bodoh sekali kalau saya mikirin. Sehingga uang kepengen daftar wali itu ya mikirnya ridho dan tidak, ya sudah. Allah mewajibkan orang alim mulang ya mulang sudah. Allah mengharamkan orang alim diatur ya ngatur dosa itu aja sudah. Karena al ilmu yu'tala ya. Jadi ilmu itu harusnya didatangi bukan datang, tapi karena ini kasepuan jadi melebu istisna itu. Melebu pengecualian itu ya. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.